Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan Ibu Maria. Kami dari kelompok 9R4C akan mempresentasikan tentang tes kesiapan belajar. Sebelum masuk ke materi, kita berkenalan dulu yuk dengan anggota kelompok 9. Ada Nabila Maulidia Amalia, Titis Nur Prasetyo, dan Safitri Humaira. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini ada 4. Poin pertama, pengertian tes kesiapan belajar. Kedua, tujuan dari tes kesiapan belajar. Yang ketiga, jenis tes kesiapan belajar. Dan yang keempat, penggunaan hasil tes kesiapan belajar dalam bimbingan dan konseling. Silahkan disimak ya. Pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian tes kesiapan belajar. Tes kesiapan belajar disebut sebagai readiness. Menurut Adi Dharma Putra, tes kesiapan adalah suatu tes yang dilakukan untuk mengetahui keseluruhan kondisi seseorang dalam kurung aspek kognitif, aspek efektif, serta psikomotor dalam merespons suatu stimulus yang akan diberikan guna tercapainya tujuan pengajaran tertentu. Dan menurut Slameto, kesiapan belajar adalah suatu tes yang dilakukan di kondisi awal suatu kegiatan belajar guna mengetahui kesiapan seseorang dalam memberi respon atau jawaban yang ada pada diri sendiri untuk tercapainya tujuan pengajaran tertentu. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi tes kesiapan belajar. Yang pertama ada kesehatan, di mana kondisi mental, psikis, dan fisik individu yang sehat. Yang kedua ada perkembangan dan pertumbuhan, berhubungan dengan tugas perkembangan anak pada usia tertentu. Yang ketiga ada kebutuhan, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan material dalam kurung buku, alat tulis, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah tujuan, keinginan, dan cita-cita yang hendak dicapai. Tujuan tes kesiapan belajar. Biasanya tes ini dilakukan oleh para orang tua ketika anak akan memasuki masa sekolah. Tujuannya untuk mengetahui kematangan perkembangan anak, untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki anak, untuk mengetahui aspek perkembangan pada anak yang dibutuhkan anak pada usia sekolah, untuk mengetahui perkembangan kecerdasan anak, untuk mengetahui kesiapan anak dalam mengikuti pembelajaran. Jenis tes kesiapan belajar. Tes kemampuan efektif berkaitan dengan aspek sikap dan nilai positif dalam diri siswa. Tes ini guna untuk mengukur tingkat perubahan siswa sebelum dan sesudah belajar. Contohnya penyebaran angket dengan skala tertentu seperti skala Likert, skala sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Tes kemampuan kognitif berkaitan dengan tes kemampuan berpikir, menghafal, menganalisis, mengaplikasikan, dan mengevaluasi. Contohnya tes analisis, tes singkat, pemahaman, tes pengetahuan, dan tes penerapan. Tes kemampuan psikomotor berkaitan dengan keterampilan yang didapat siswa dari pembelajarannya untuk menentukan tingkat kemampuan siswa dalam bekerja yang optimal. Contohnya tes mengidentifikasi, tes simulasi, tes unjuk kerja. Penggunaan hasil tes kesiapan belajar dalam BK. Berikut ada pendapat yang dikemukakan para ahli. 1. Agar individu dapat mengembangkan kesadaran diri, berpikir positif, memiliki kemandirian, dan mempunyai kemampuan untuk memiliki segala sesuatu tujuan yang diinginkan. 2. Sebagai tolak ukur sejauh mana kesiapan belajar siswa dalam suatu program pelajaran dan sampai sejauh mana kemampuan siswa tersebut dalam maju ke arah tujuan yang harus dicapainya. 3. Hasil tes diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam memberikan bantuan kepada siswa yang mempunyai masalah dengan kesiapan psikologis dalam menghadapi proses pembelajaran. Penggunaan hasil tes kesiapan belajar dalam BK. Dan berikut pendapat dari kelompok kami. Yang pertama, ada hasil tes dapat digunakan sebagai evaluasi di kemudian hari tentang pembelajaran siswa, apakah ada kemajuan atau kemunduran dalam melaksanakan pembelajaran. Dan yang kedua, ada mengetahui karakter siswa sehingga menjadi acuan untuk memberikan pelayanan kepada siswa.
Cukup sekian materi yang kita sampaikan pada hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, silahkan dicantumkan ya. Terima kasih semuanya untuk hari ini. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.